Halo Sobat PU dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast Bola Masa Kini. Podcast santai, ringan, tapi bermakna bareng para pejuang fungsional. Bersama saya, Salsa, dari Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air. Hari ini kita bakal ngobrol soal hal yang sering dianggap berat, yaitu bela negara lewat karya fungsional di Kementerian Pekerjaan Umum. Tapi tenang aja, kita akan bahas dari sudut pandang yang mungkin belum pernah kepikiran, yaitu lewat jabatan fungsional. Sebelum itu, kita bakal kenalan sama teman-teman dulu nih. Jadi di sini ada dua pejuang dari APK APBN yaitu Sofia dan Riri. Lalu ada dua jagoan dari pengelola barang dan jasa yaitu Adiba dan Sarah dan dua pemikir ulung dari perencana yaitu Rizaldi dan Sabrina. Nah, jadi sebelum mulai mengobrol, aku mau review dikit nih tentang materi pembelajaran hari ini. Jadi materi hari ini adalah algoritma kebangsaan yang membahas sistem nilai dan perilaku untuk membentuk warga negara yang berkarakter, berpola pikir positif, dan bertindak sesuai nilai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Isu utama yang dihadapi adalah polarisasi sosial, krisis identitas di era digital, dan dampak negatif algoritma teknologi yang mengancam persatuan bangsa. ASN, khususnya yang masih muda seperti kita ini, berperan sebagai eksekutor nilai kebangsaan melalui inovasi, integritas, pelayanan inklusif, dan penyebaran narasi positif untuk memperkuat persatuan Indonesia. Nah, salah satu bentuk algoritma kebangsaan adalah podcast. Jadi, yuk kita mulai ngobrolnya. Kita mulai dari hal dasar dulu, yang banyak orang mikir, dan negara itu cuma buat tentara, atau polisi, dan lainnya. Tapi, sebagai ASN, kita juga punya peran besar kan? Bagaimana menurut Mbak Sofi? Bener banget, Mbak Salsa. Jadi buat kita yang ada di dunia birokrasi ini, bela negara itu juga bisa lewat yang kerja jujur, efisien, dan juga melayani masyarakat. Benar, bela negara itu ya jangan bikin proyek molor. Ya, serius deh. Soalnya kalau pengadaannya itu telat, rakyat tuh juga bakal rugi. Itu juga salah satu bentuk bela negara. Mbak Sabrina Sedikit gimana? menambahkan ya teman-teman semua, kalau dari sisi perencanaan, salah satu bentuk bela negara itu juga bisa ketika kita bikin kebijakan atau program yang menunjang pembangunan dan pemerataan ekonomi gitu sih. Oke, jadi dari para jabatan fungsional ini punya cara masing-masing ya. Nah, terus kita akan kupas satu-satu dulu tentang dari masing-masing jabatan fungsional. Pertama aku dulu ya dari pengelola sumber daya air. Jadi aku itu menjaga bendungan, irigasi, sungai, dan lainnya biar nggak banjir. Terus air bersih juga tetap ada. Dan itu kita tujukan buat rakyat, buat negara juga. Jadi itu adalah bela negara versi pengelola sumber daya air. Lalu kita akan tanya Mbak Ria dari APK APBN. Para APK-APBN ini memiliki tanggung jawab untuk mengawal pengelolaan keuangan negara. Tujuannya untuk memastikan bahwa anggaran pembangunan dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan juga benar-benar sampai ke lapangan. Dengan begitu, tidak ada celah bagi penyimpangan ataupun praktik anggaran yang tidak semestinya. Iya, Untuk Mbak kami Sofi, juga terlibat ya. Dari awal kita juga terlibat langsung ya, mungkin dari perencanaan, pelaksanaan sampai di akhir itu ada pelaporan. Nah, kalau uang negara aja kita bisa kelola dengan baik, ya itu udah bentuk kontribusi bela negara secara finansial untuk jabatan fungsional APK APBN ya. Tuh. oke itu dari APK APBN ya. Selanjutnya kita bakal dengerin dari pengadaan barang dan jasa. Silakan Mbak Sarah dan Mbak Diba. Oke, makasih Mbak Salsa. Mungkin sesuai namanya ya pengelolaan barang dan jasa, udah pasti kita bertugas yaitu mengelola barang dan jasa. Nah, ini kan juga merupakan tahap awal dari proses pelaksanaan proyek ya. Nah, karena itu tanggung jawab dari pengelolaan barang dan jasa ini tuh besar. Soalnya kalau misalkan kita salah pilih penyedia, akibatnya itu bisa fatal. Nah, benar banget yang disampaikan oleh Mbak Adiba tadi. Apalagi kalau proyeknya itu proyek strategis nasional seperti bendungan atau jembatan atau mungkin IKN. Kita itu harus cepat, akurat, dan transparan dan nggak bisa main-main. Jadi, pengadaan yang baik, kalau pengadaannya itu baik, pembangunan juga bisa lancar gitu. Oke, selanjutnya kita dari perencana ya. Silakan Mbak Sabrina sama Mas Aldi. Oke, terima kasih Mbak Salsa. Kita tuh sebagai perencana
adalah kompasnya pembangunan. Kalau arah rencananya salah, proyeknya bisa nyasar. Betul banget, Mas Rizaldi. Kita juga perlu pastikan ya bahwa semua wilayah itu kebagian, bukan cuma kota-kota besar, tapi juga di desa. Kita sebagai perencana, bela negara itu lewat keadilan dan pemerataan pembangunan. Kurang lebih itu aja sih, Mbak Salsa. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman untuk pendapatnya. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian tentang pesan singkat nih buat teman-teman ASN fungsional lainnya. Ada yang mau disampaikan nggak dari Mbak-Mbak dan Mas juga? Mungkin dari kami APK APBN ini, jadi bekerja itu bukan sekedar mengejar angka kredit ya, tapi menemukan makna di balik setiap tugas. Dari balik meja kerja juga, kita sesungguhnya sedang berkontribusi dalam membela negara melalui pengabdian dan juga integritas. Oke, mungkin kalau dari segi pengelolaan barang dan jasa ya Mbak, pesannya mungkin ya kita jangan takutlah jadi fungsional. Kita tuh bukan cuma pelengkap kok, tapi juga tulang punggung birokrasi yang gesit begitu. Oke, kalau dari segi rencana yang baik itu butuh niat yang baik. Pokoknya harus tetap semangat karena karya kita menentukan wajah Indonesia. Wah, keren sekali, saya sampai merinding nih. Jadi intinya apapun jabatan kita, kalau dijalankan dengan integritas, itu sudah termasuk dari bela negara. Kita nggak perlu pakai seragam militer, tapi kita berdiri di garis depan pelayanan publik. Nah, terima kasih banyak ya teman-teman buat waktunya untuk ngobrol bareng hari ini. Semua obrolan ini makin bikin kita bangga dan semangat menjalankan tugas. Jangan lupa, bela negara bisa dilakukan dengan kerja tulus dan berdampak. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari podcast Suara Masa Kini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.